billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu ala niyatil futuh wal bunuh wa husutabatin nusuh wa salahil jasad wal ruh wa ila hadratin nabil mustafa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallif musannif hadzal kitab al-imam al-jallain وإلى جميع مشايخنا معلمينا آبائنا أمهاتنا أجدادنا وجداتنا شيء لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تنزل الرحمة أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وشرع علينا الآيات وأفاض علينا بالسرور ونور قلوب المؤمنين بالتقوى والحبور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وكرم وعزم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فقال عز من قائل في محكم التنزيل وهو أصدق القائل بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة صدق الله وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدنيا والآخرة اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah summa alhamdulillah hadratal mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kami hormati segenap pengurus DKM Masjid Jami' Al-Mujahidin dan para asatid, para orang tua, para tokoh semuanya. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan sehat wal afiat, panjang umur dalam keberkahan, dalam kebaikan, istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di tahun baru ini mudah-mudahan senantiasa Allah terus bimbing kita ya dalam kebaikan, dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga para jamaah semua, Bapak Ibu, adik-adik, alhamdulillah yang mudah-mudahan juga sehat walafiat, panjang umur dalam keberkahan, dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Semakin hari semakin baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seraya memperbaiki diri kita menjadi hamba-hamba yang terus taat ibadah, istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga semuanya Allah turunkan keberkahan, rahmat karunia, ampunannya, maghfirahnya semuanya insyaallah senantiasa Allah jaga kita dalam kebaikan insyaallah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya Bapak Ibu semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan tambah sehat walafiat, ya, tambah berkah. Ya, di tahun baru mudah-mudahan segala hajat keinginan kita dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kita memperbaiki diri kita lebih taat lagi, lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pastinya bertambah tahun, kemudian berkurang umur kita ya di dunia,
artinya mendekat, ya lebih dekat lagi masa kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya umur sama usia, Pak? Hah? Beda apa sama tuh umur sama usia? Beda ya hurufnya ya. Ya, terkadang kita bilang umur, kemudian kita bilang usia. Ya, kalau para ulama kita menjelaskan usia itu adalah madatul hayah. Ya, lamanya atau waktu berapa lama kita di dunia. Itu namanya usia. Tapi kalau umur adalah waktu tadi yang kita punya, berapa yang kita gunakan untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Usianya 70 tahun, usianya 60 tahun, tapi dipakai buat ibadah berapa tahun, Bang? Ya. Ya bisa aja setengahnya atau kurang dari setengah. Ya, kebanyakan kita main, ya lalai, malas dan sebagainya. Kalau kita baca kitab Bidayatul Hidayah, ya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, kalau tidak salah dalam bab Adabun Naum itu dijelaskan oleh beliau. Jadi umur kita bisa jadi ya patokan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 60 tahun. Umur 60 tahun kalau dihitung tidur aja, ya tidur kalau kita umurnya 60 tahun, tidur itu sampai 20 tahun Bapak Ibu semua. Ya, kalau kita normal ya tidur antara 7 sampai 8 jam. Nah, itu dikalkulasikan selama 60 tahun kita tidur 20 tahun. Tidurnya 20 tahun, Bang. Ya. Hampir setengah ya abad kehidupan kita isinya tidur. Ya, belum nongkrongnya, belum ngopinya, ya, belum jalan-jalannya. Nah, itu namanya umur. Ya, maka Allah jelaskan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang memakmurkan, menghidupkan ya rumah Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah tanda bahwasanya dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi amara ya'muru itu umur adalah menghidupkan, memakmurkan ya usia, waktu yang kita gunakan ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Rasul mengatakan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia siapa mereka yang panjang umurnya, panjang usianya, kemudian baik juga amalnya. Jadi mudah-mudahan senantiasa Allah panjangkan umur kita ya dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah Jalla wa ala, kita teruskan kajian kita bagian terakhir dari surat Abasa. Bagian terakhir yaitu adalah ayat 33. Saya jelaskan ayat sebelumnya kemarin terakhir pertemuan kita bahwasanya Allah Jalla wa ala, kemudian juga Imamul Jallain yang menjelaskan bagaimana ya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika sudah diingatkan tentang yang namanya kehidupan manusia, awal muasal manusia, kemudian apapun yang Allah berikan yang dari yang namanya makanan, kemudian Allah tumbuhkan ya biji-bijian. Ya, ketika hujan Allah turunkan, kemudian Allah belah ya bumi ini, tanah ini, kemudian tumbuh yang namanya biji-bijian, kemudian juga buah-buahan, sayur-sayuran semuanya. Ya, Allah katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, anna sababnal ma'a sabba summa syaqaqnal arda syaqqa fa'ambatna fiha habban wa 'inaban wa qadban wa zaitunan wa nakhla wa hadaiqa gulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum. Ya, Allah tumbuhkan yang dari namanya biji-bijian, kemudian juga buah-buahan, ya sayur-sayuran semuanya, buah zaitun, kemudian kurma, kemudian juga ada yang namanya taman-taman yang begitu banyak tumbuh pepohonan.
Kemudian wa faqihatan wa abba. Ya, faqihah buah-buahan yang memang fresh. Ya, jadi kalau dimakan buah ini enak fresh. Kita demen kalau makan buah-buahan itu langsung baru metik langsung kita makan. Ya, artinya matang di pohon. Ini faqihah. Jadi faqihah itu ketika dimakan kita tuh mendapatkan kenikmatan. Ya, karena saking freshnya. Kemudian wa abba. Nah, abba ini memang dijelaskan kalau Sayyidina Umar bin Khattab dijelaskan dalam tafsir-tafsiran itu, beliau mengatakan beliau juga ketika itu agak sulit menafsirkan wa abba. Ya, akan tetapi Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu menjelaskan bahwasanya abba ini adalah ketika tadi Allah turunkan yang namanya hujan. Ya, air diturunkan oleh Allah Jalla wa Ala, kemudian ada tempat di mana air itu menggenang. Kemudian tumbuh yang namanya rumput-rumput itu. Ya. Kalau kita mungkin ada lumutnya, kemudian juga ada rumput-rumputnya. Nah, itu namanya abba. Ya, sehingga mata'al lakum wa li'an'amikum, menjadi kenikmatan yang Allah berikan buat kita, mata'al lakum, buat kalian umat manusia, wa li'an'amikum, kemudian juga kenikmatan untuk hewan ternak kita, ya, yang kita piara. Nah, ini kemudian para ulama tafsir menjelaskan ada gradasi kenikmatan yang Allah jelaskan di sini. Ya, dari yang namanya biji-bijian, kemudian juga buah-buahan, ya, kemudian sayur-sayuran, kemudian zaitun, ya, buah zaitun, kemudian kurma, kemudian juga ada yang namanya taman yang penuh dengan pepohonan, kemudian buah-buahan, di dalamnya ada buah-buahan, kemudian rumputan. Nah, itu artinya ada gradasi dari hal yang terkecil, ya, sampai yang terbesar, ya, sampai yang terenak Allah berikan, ya, fasilitas untuk kita sebagai yang namanya manusia. Ya, jadi ada gradasi kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga selanjutnya ya Allah Jalla wa Ala katakan fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatun mustabshirah wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Ya, jadi bagian terakhir, bagian yang ketiga ini Allah menjelaskan bagaimana peringatan terakhir. Jadi dalam dakwah memang ada yang namanya al-inzar wa tabsyir. Ada yang namanya peringatan, kemudian juga ada yang namanya kabar gembira. Ya, dalam dakwah ada basyiran wa nadhira. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah katakan inna arsalnaka basyiran wa nadhira. Allah utus nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira, ya, dengan pahala-pahala, kemudian juga dengan kenikmatan-kenikmatan yang akan kita dapatkan, keberkahan, ya, kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian peringatan, ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika memang kita melanggar, melampaui batas, bermaksiat dan sebagainya, ya, maka ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita bisa lihat Bapak Ibu semua. Ya, jadi ketika Allah jelaskan bagaimana awal-awal itu, ya, Abdullah bin Ummi Maktum, kemudian juga para pembesar kafir Quraisy, Allah menjelaskan, ya, ada dua manusia yang senantiasa, yang pertama dia mengharapkan kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para pembesar kafir Quraisy, ya, yang bisa saja mereka mempelajari atau ingin mengetahui Islam hanya untuk mempermainkan, ya, mengolok-olok apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah ingatkan kutilal insanu ma akfarah, ya, bagaimana manusia sungguh celaka. Ya, kemudian setelah itu Allah jelaskan bagaimana asal muasal manusia.
Ya, kenikmatan yang Allah berikan, ya kita dihidupkan, dari mana kita diciptakan, kemudian sampai ya tadi bahwasanya Allah berikan fasilitas makanan dan sebagainya. Ya, untuk kita Allah ingatkan bagaimana itu adalah at-tabsyir, ya kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya kita manusia senantiasa lupa atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka terakhir ini Allah berikan ancaman, ya, walaupun nanti Allah sebutkan juga ada bagian manusia mereka yang senantiasa beriman, ya bertakwa, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah jelaskan bagaimana keadaan manusia ya global secara umum. Allah katakan fa idza ja'atis shakhah. Jadi kalimat atau huruf fa di sini adalah litartib. Jadi ada lanjutannya. Ya, jadi setelah tadi Allah jelaskan kenikmatan yang Allah ingatkan kepada kita, manusia hidup, kemudian manusia diberikan makanan, maka peringatan terakhir. Kalau manusia udah dikasih ingatan, peringatan berupa kenikmatan, dia masih nggak mau sadar juga, masih nggak mau beriman juga kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah fa idza ja'atis shakhah, ya maka ingatlah nanti apabila datang yang namanya as-shakhah. Jadi kalimatnya di sini adalah ja'a. Ja'a itu datangnya bukan datang yang biasa, tapi datangnya memang dalam keadaan yang luar biasa dan mencuri perhatian ya manusia. Allah Jalla wa Ala katakan bagaimana diutusnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bagaimana diutusnya datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ingatkan bagaimana Nabi Muhammad diutus ya dari golongan kita yang namanya manusia. Ya ada kalimat ata juga artinya datang. Akan tetapi memang datangnya bukan datang yang biasa, tapi ja'a ini datang yang luar biasa yang mencuri perhatian manusia, yaitu adalah as-sakhah. Nah, as-sakhah di sini adalah as-sayhah asy-syadidah. As-sakhah di sini adalah teriakan Bapak Ibu semua. Ya, suara teriakan yang begitu dahsyat. Jadi ada bunyi sama seperti kita kemarin ya kalau masih ingat membahas tentang yang namanya al-qari'ah. Ya suara ketukan, suara juga ya berupa ketukan akan tetapi ketukannya suaranya bukan suara ketukan biasa. Istilahnya dentuman lah. Ya, dentuman yang begitu dahsyat, begitu besarnya. Nah, jadi menggambarkan bagaimana dahsyatnya as-sakhah ini, yaitu adalah kalimat ja'a. Ya, kalimat ja'a di sini ya datang menjelaskan tentang bagaimana as-sakhah, ya as-sayhah asy-syadidah allati tusahhul uzan atau khusuhul adzan, bahwasanya bagaimana teriakan yang begitu dahsyat ini, begitu besar ini ya sampai menyakiti yang namanya al-adzan, ya udhunain adalah telinga kita. Ya, ai tazalzalaha li syiddati sautiha. Ya, semuanya bisa hancur, ya bergetar ketika memang begitu dahsyatnya suara ya teriakan ini. Ya, fa idza ja'atis shakhah. Di sini katakan an-nafhah ats-tsaniyah, yaitu adalah tiupan sangkakala yang kedua. Ya memang ini disepakati oleh para ulama tafsir. Ya dalam tafsir Quranul Azim juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, ini adalah an-nafhah ats-tsaniyah, yaitu tiupan sangkakala yang kedua. Kemudian apa yang terjadi Allah jelaskan di sini kemudian, ya di ayat kemudian Allah katakan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani.
Ya, jadi setelah Allah jelaskan yang namanya as-sakhah, jadi memang Allah ketika menggambarkan kiamat yang begitu dahsyatnya, lagi-lagi saya ingatkan, kita merefresh ingatan kita para jamaah semua. Jadi Allah ingin menggambarkan dahsyatnya hari kiamat, hari kebangkitan itu dengan kalimat yang memang belakangnya itu ya senantiasa ditambahkan dengan yang namanya tak marbutah. Ya, ada as-sakhah, ada at-tammah, kemudian ada al-qiyamah, ada al-qari'ah. Ya, ada apa lagi, Pak? Ya, ada yang namanya al-qiyamah tadi. Ya, surah al-qiyamah, kemudian juga as-sakhah. Nah, itu menggambarkan bagaimana dahsyatnya yang namanya hari kiamat. Maka bagaimana Allah jelaskan dalam surah Az-Zumar ayat 68, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Bahwasanya ketika ya sangkakala ini ditiup ya, oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, maka matilah, binasalah semua makhluk yang ada di langit dan di bumi kecuali mereka yang Allah kehendaki. Ya, yang pertama mematikan, menghancurkan, kemudian yang kedua adalah yaumul ba'ats, yaitu adalah menghidupkan, membangkitkan. Kemudian apa yang terjadi setelah manusia ya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Ya, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Bahwasanya pada hari itu manusia lari ya min akhihi, dari saudaranya. Ya. Nah, ini jadi yafirru berasal dari kata farara atau al-firar. Masdarnya firarun. Kemudian fiilnya farara yafirru, lari. Nah, larinya bukan lari yang biasa. Beda. Orang kalau lari maraton atau lari santai beda dengan yang namanya lari karena ketakutan para jamaah semua. Jadi terkadang orang kalau lari ketakutan tuh nggak terarah, gerasak gerusuk begitu. Ya, beda kalau orang larinya memang dia olahraga maraton terarah, nyantai, apalagi jogging biasa, lari juga, tapi larinya lari yang enak, ya, terarah, santai. Nah, di sini Allah ingin menggambarkan bagaimana dahsyatnya kehidupan manusia ya setelah dibangkitkan itu dengan kalimat farra yafirru, ya firarun, lari tapi bukan lari artinya. Ya, bukan lari artinya di sini manusia itu menghindar karena mereka punya urusan masing-masing, punya kepentingan masing-masing. Makanya manusia digambarkan dengan kalimat al-mar'u. Allah tidak katakan yauma yafirrur rajulu ya, atau yauma yafirrul insanu min akhi. Pada hari itu manusia al-insan ya dia lari dari saudaranya, enggak. Allah enggak mengatakan al-insan, enggak. Tapi di sini Allah katakan dengan kalimat al-mar'u. Al-mar'u ini artinya manusia yang punya muruah, yang punya kehormatan, punya kemuliaan. Jadi saking dahsyatnya ya bagaimana manusia yang memang ya dia di dunia punya kehormatan, punya kemuliaan saja, dia masih nanti ketika dibangkitkan masih mikirin dirinya sendiri. Bukan masih, artinya mereka akan memikirkan dirinya sendiri. Ketika di dunia manusia yang mulia ini hidupnya bukan untuk dirinya sendiri para jamaah semua. Dia memikirkan orang lain. Ya, ada kaum fakir, ya, al-masakin wa du'afa, yang miskin dan para du'afa yang memang mereka perhatikan. Ya, sekarang banyak eksperimen, percobaan, bagaimana insting atau bagaimana manusia sikap sosialnya. Ya, ada orang minta bantuan dan sebagainya. Ya, ketika dideketin, ya dia cuek dan sebagainya. Ada yang memang merespon dan sebagainya. Nah, itu macam-macam manusia. Nah, al-mar'u di sini adalah manusia yang memang dia punya kemuliaan, punya kehormatan, yang hidupnya selama di dunia
dia bukan mikirin dirinya sendiri, tapi dia memang hidupnya senantiasa memikirkan orang lain. Itu makanya Allah jelaskan di sini, Allah sebutkan dengan kalimat al-mar'u. Ya, yauma yafirrul mar'u min akhi. Ya, dia akan lari dari yang namanya saudaranya. Jadi dari saudaranya, kemudian wa ummihi wa abi, ya, dari ibunya, kemudian wa abi, dari ayahnya, kemudian wa sahibatihi wa bani. Ya, wa sahibah, sahibatun di sini adalah zaujah, pasangan. Ya, zaujatuhu. Jadi zaujun itu kalau dalam Al-Qur'an kita artikan memang pasangan. Jadi ada istri, kemudian pasangannya adalah suami, kemudian suami pasangannya adalah istri. Seperti misalnya Allah katakan ketika Allah perintahkan Nabi Adam kemudian Sayyidah Hawa untuk tinggal di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Nabi Adam, tinggallah kamu dan zaujuka, dan pasanganmu, ya, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi zaujun itu adalah sifatnya umum, ya, antara perempuan atau laki-laki yang merupakan pasangan. Tapi kalau kita belajar ilmu mawaris, maka dibedakan antara suami dengan istri. Kalau suami zaujun, kalau istri adalah zaujatun, ditambahkan tak marbutah, zaujatun. Ya, untuk membedakan bagian antara suami, ya, bagian antara istri harus jelas, ya, zaujun atau zaujatun. Nah, di sini sahibatun artinya zaujatun, memang lebih ke istri. Ya, ke istri, karena memang kalau kita lihat tadi umumnya zaujun itu atau zaujatun, kalau dalam Al-Quran sifatnya umum, mau dia suami ataupun istri, yang penting adalah pasangannya. Dan ini menegaskan bahwasanya fitrah manusia, ya, bahwasanya pasangan laki-laki adalah perempuan, ya, perempuan juga pasangannya adalah laki-laki. Ya, jangan ada yang laki-laki ataupun perempuan berabe urusannya. Ya, kemarin di puncak itu ada, ya, dengan dalih family gathering tuh, ya. Jadi cowok-cowok pada ngumpul semua. Ternyata nauzubillah wal ya'zubillah, gay semua Bapak Ibu semua. Ya, nauzubillah. Ya, hampir 70 orang akhirnya digerebek, ya. Nah, ini wa sahibatihi wa bani. Jadi dia lari dari pasangannya, kemudian dari anak-anaknya. Ya, ini menjelaskan bagaimana dahsyatnya ketika hari yang namanya kebangkitan. Ya, Allah jelaskan di sini. Ya, yauma yafirrul mar'u. Jadi bukan lari, ya, secara maknawi, artinya mereka benar-benar menghindar. Ya, bagaimana manusia keadaannya pada saat itu, mereka memikirkan dirinya sendiri Bapak Ibu semua. Nanti bisa dilihat di dalam surah Al-Ma'arij ayat 11 itu Allah Jalla wa Ala katakan, Allah ingatkan kita semua, yubassarunahum yuwaddul mujrimu walau yaftadi min adzabi yawma idzin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tu'wih wa man fil ardi jami'an summa yunji. Allah katakan di dalam surah Al-Ma'arij ayat 11, yubassarunahum, ya, pada hari itu mereka saling melihat, saling berpandangan. Ya, jadi bukannya lari, tapi dia menghindar, artinya dia memikirkan dirinya sendiri, cuek dengan orang lain. Ketika dulu di dunia dia care, dia memperhatikan orang lain. Ya, jadi jangankan orang lain, anaknya juga kadang kita care banget. Ya, kita apapun yang kita lakukan, ya, para bapak, ya, kita inginkan kebaikan untuk anak, untuk istri, untuk keluarga. Tapi nanti di sana nggak ada. Ya, Allah katakan yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yauma idzin bibani. Bahwasanya itu nanti manusia yang berdosa, mereka ingin, ya, menebus,
Ya, dari dosa-dosanya ini ingin menjadikan anaknya atau keluarganya itu menjadi tebusan. Jadi kalau bisa jangan saya yang diazab, jangan saya yang diazab dibalas dengan dosa, tapi anak saya, keluarga saya, orang-orang di sekitar saya, wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwi, keluarga saya, teman saya, kerabat saya, semuanya. Dia menunjukkan kebaikan-kebaikan, bahwasanya saya enggak pantas untuk diazab, tapi kalau mau azab ada keluarga saya, anak saya dan sebagainya. Wa ma fil ardi jami'an summa yunji. Kalau dia bilang bahwasanya kalau bisa, manusia mengatakan ini semua manusia yang ada di muka bumi ini menjadi jaminan, menjadi tebusan atas dosa-dosa saya. Jadi semuanya mereka yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking yang namanya manusia egoisnya pada saat itu, Bapak Ibu. Wa sahibatihi wa bani, kemudian likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Halun yashghaluhu an sya'ni ghairihi, ay ishtaghala kullu wahidin bi nafsihi. Nah, ini menjelaskan tadi bukannya lari, tapi manusia memang dia punya urusannya masing-masing, sehingga dia memang benar-benar ingin menyelamatkan dirinya, sehingga dia jadikan keluarganya, anak-anaknya, sahabatnya menjadi jaminan, menjadi tawanan, untuk supaya dia tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana di surah Al-Anbiya, Allah katakan innakum, di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadisnya Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi ketika Rasulullah jelaskan ini, innakum mahsyuruna hufatan uratan Qurla thumma qara'a kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Nah, ini ketika Rasulullah mengatakan sesungguhnya kita umat manusia mahsyuruna hufatan uratan, nanti kita akan dibangkitkan hufatan, dalam keadaan tidak memakai alas kaki, nyeker, kemudian uratan, telanjang, qurla, belum dikhitan. Summa qara'a kama bada awwal khalqin nu'iduh wa'adan 'alaina inna kunna fa'ilin. Ini menjelaskan tentang surah Al-Anbiya ayat 104, ketika bagaimana Allah ciptakan seperti ketika kita dibangkitkan, kemudian keadaan kita seperti pertama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telanjang, enggak pakai alas kaki, kemudian belum dikhitan. Nah, kemudian Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika manusia, jadi saking malunya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Rasulullah bilang kan telanjang. Apakah manusia ketika itu enggak saling melihat, berpandangan begitu? Apakah manusia ketika itu enggak malu dia telanjang dan sebagainya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, ay qala ma ashghuluhu 'anil nazar, bahwasanya manusia pada saat itu punya urusannya masing-masing, kemudian tidak ada dia kepikiran sedikit pun terdetik dalam hatinya, dalam pikirannya untuk melihat orang lain, karena saking dahsyatnya keadaan manusia pada saat itu. Bagaimana manusia dia hanya berpijak, dalam hadis dijelaskan hanya bisa menempatkan kakinya saja, karena ketika itu manusia dari zamannya Nabi Adam sampai zaman manusia terakhir itu semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini digambarkan bagaimana keringatnya sampai membuat dia tenggelam, karena begitu banyak dosanya, karena dekatnya ketika itu yang namanya matahari. Nah, ini jadi bagaimana dahsyatnya hari itu,
Ya, manusia sampai nggak kepikiran hal-hal yang lain, tapi bagaimana dia memikirkan dirinya sendiri, ya, mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah gambarkan kehidupan manusia, ya, bagian manusia yang pertama Allah jelaskan, wujuhu yawma idzin musfirah. Ya, wujuhu yawma idzin musfirah dahikatun mustabsyirah. Ya. Nah, ini yang pertama para jamaah semua. Ya, ketika bagaimana tadi manusia egois, ya, dia memikirkan dirinya sendiri, kemudian terlihat lagi-lagi wujuhu yawma idzin musfirah. Ya, sama dengan surah Al-Ghasyiyah. Ya, hal ataka hadisul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khasyah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniya laysa lahum ta'amun illa min dari la yusminu wa la yughni min ju' wujuhu yawma idzin na'imah, ya, lisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah, dan seterusnya. Nah, dua manusia Allah gambarkan, memang manusia ya kelihatan, sudah kelihatan dari wajahnya. Ya, kalau ada masalah ya kelihatannya apa? Ya, kalau lagi banyak duit, banyak orderan, ya beda wajahnya, sumringah. Ya, habis dapat bonus. Kalau apa cicilan belum dibayar, ya, dan sebagainya, itu merengut bayar. Ya, pusing bawaannya. Ya. Nah, itu kelihatan. Jadi dari wajahnya kelihatan wujuhu yauma idzin musfirah. Pada hari itu wajah-wajah mereka yauma idzin musfirah. Ya, yauma idzin dari hari kebangkitan. Kemudian musfirah, isfarra, jadi bersinar. Jadi agak kekuningan, artinya bercahaya para jamaah semua. Jadi isfarra itu agak kekuningan, artinya bercahaya. Kalau bahasa sekarang orang-orang bilang glowing lah. Ya, ya Bu ya, glowing seperti itu. Ya. Kalau sekarang glowingnya banyak tuh, nggak usah pakai skincare artinya. Pakai filter aja di HP. Ya. Jadi filter di HP itu udah bisa bikin orang yang tadinya jelek bisa cakep. Ya, kita yang kagak glowing mukanya, ya, itu bisa langsung glowing. Nah, hati-hati, nih bapak-bapak nih ketipu ntar. Ya, hati-hati ketipu. Nah, itu gampang, ya, teknologi saat ini. Jadi wujuhu yawma idzin musfirah, bercahaya. Kemudian dahikatun mustabsyirah, dahikah. Ya, dahikah di sini, ya, dia tertawa, mustabsyirah, ya, dengan bahagia, dengan gembiranya. Ya, farihatun wa humul mu'minun, dia bahagia, dan ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan sekedar tersenyum. Kalau tersenyum adalah tabassum. Biasanya kalau orang senyum nggak kelihatan giginya. Tapi kalau dhahikah, tertawa, nah itu kelihatan giginya. Ya, karena saking gembiranya bukan hanya saja tersenyum, tapi dia tertawa, bahagia. Nah, dhahikatum mustabsyirah, karena dia melihat bagaimana keadaan dia yang sungguh luar biasanya, diberikan kemudahan, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga yang dia rasakan adalah dhahikah, ya, mustabsyirah, dia bahagia, ya, dia tenang, dia senang. Kemudian wa wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah. Kelompok yang kedua Allah gambarkan manusia pada saat itu wajahnya yauma idzin, ya, pada hari kebangkitan tersebut 'alaiha ghabarah. Jadi di atas mukanya itu penuh dengan yang namanya gubar. Gubar ini adalah debu, ya, debu. Ya, dulu ketika kami di Sudan, kalau badai debu itu disebut dengan gubar. Ya, jadi dari jauh itu udah kelihatan, Pak, ada gulungan debu. Ya, itu kita udah harus kudu siap-siap. Ya, kita udah teriak-teriak tuh bilangin orang, ada gubar, ada gubar. Artinya ada badai debu. Ya, memang benar-benar menggulung. Jadi yang namanya angin campur debu padang pasir, itu udah kelihatan coklatnya, udah coklat pekat. Ya, jadi udara itu udah coklat. Nah, kita kudu masuk ke dalam rumah, ke bangunan. Kalau enggak kita bakal ngikut, ya, ketarik. Ya,
Dan ketika memang lewat pas bagian kita itu, semua yang namanya seng semua pada hancur, pada goyang. Ya, itu saking dahsyatnya, namanya gubar, ke debu. Nah, kalau kita lihat dalam Al-Quran, memang Allah gambarkan debu itu ada beberapa bentuk. Ada yang debunya itu tipis, itu disebut dengan habaan. Nah, itu Allah gambarkan amalan orang-orang kafir. Faja'alnahu haba'an mansura. Allah jadikan amalan orang-orang kafir itu haba'an mansura. Ya, bagaikan debu-debu yang ringan, yang berterbangan. Ya, yang enggak ada apa-apanya, yang enggak bisa memberikan manfaat, yang tidak bisa menolong dirinya. Ya, ketika orang-orang kafir ini mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faja'alnahu haba'an mansura. Bahwasanya amalan mereka bagaikan debu-debu berterbangan. Ya, begitu ringannya dan tidak bisa memberikan manfaat. Kemudian ada yang bentuknya naq'ah, jadi agak tebal sedikit, itu adalah naq'ah. Nah, naq'ah ini Allah jelaskan di dalam surah Al-Adiyat. Ya, wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa'atharna bihi naq'a. Jadi ketika kuda perang ini, ya, dia bisa menyerang musuhnya, kemudian yang kita pernah jelaskan dia sampai memberikan efek debu. Ya, karena saking dahsyatnya ya kuda perang ini ya untuk menghancurkan musuh tersebut, ya, sehingga medan saat itu penuh dengan debu. Nah, ini gubar, dia lebih tebal lagi, ya, lebih tebal lagi, lebih banyak lagi debunya. Maka Allah katakan, ya, wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah. Pada hari itu mukanya penuh dengan debu. Ghabarah tarhaquha qatarah. Ya, tarhaquha qatarah. Jadi saking banyaknya debu kemudian jadi gelap. Ya, tarhaquha taghshaha zulumatun wa sawat. Bahwasanya gelap dan pekat, menghitam pekat. Ya, nauzubillah wa na'udzubillah. Jadi qatarah ini sampai menghitam pekat. Kalau kita selama ini tahu orang pelit itu bahasa Arabnya apa, Pak? Bakhil, ya. Jadi bakhil itu pelit. Ada orang yang bakhil banget. Nah, itu disebut dengan qatirun. Ya, kalau bakhil, ya, medit tadi bakhilun, tapi kalau orang pelit banget itu adalah qatirun. Ini kan disebutkan tarhaquha qatarah. Jadi ketika kalau dulu orang-orang tua kita itu kalau dia masak pakai yang namanya kayu bakar. Itu asapnya biasanya bisa bikin hitam tuh, mau bangunan. Tapi kalau misalnya ada orang di situ, kalau dia deketin, ya, mukanya bisa lama-lama bakalan hitam. Nah, itu digambarkan qatirun itu ketika orang masak tapi hanya ngasih asapnya doang, ya, ngasih hitamnya doang ke tetangga, ya, ke orang yang ada di sekitarnya. Itu saking pelitnya dia bilang seperti itu. Jadi qatirun itu orang yang medit, orang-orang benar-benar medit, orang-orang yang pelit. Ya, ketika masak hanya meninggalkan asapnya, hanya meninggalkan bekas hitamnya. Jadi karena saking banyaknya asap, lama-lama tuh rumah orang jadi hitam. Atau orang kalau mendekat dia bakalan hitam. Itu qatirun. Nah, seperti itu. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kita kalau masak, ya, banyakin, ya, kuahnya, airnya, tapi jangan begitu juga, kasihan, ya. Ya, ntar dia cari-cari, dia obok-obok ada dagingnya apa kagak ini, ya. Nah, itu. Jadi ini subhanallah, ya. Allah katakan tarhaquha qatarah, ya, saking dahsyatnya Allah bedakan manusia pada saat itu. Ada yang tadi mukanya glowing. Kira-kira perbedaannya jelas nggak nih, Bang? Antara dhahikatum mustabsyirah sama tarhaquha qatarah. Ya, 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah. Jadi dari nampak, ya, mukanya saja, ya, dari fisiknya sudah kelihatan.
perbedaan yang jelas antara orang-orang yang beriman kepada Allah, yang mereka yang insyaallah mendapatkan ketenangan, kenikmatan, dengan orang-orang yang akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah gambarkan seperti itu. Jadi dari fisiknya saja kelihatan, apalagi yang ada tadi dalam pikirannya udah nggak kepikiran apa-apa. Yang ada dalam pikirannya bagaimana dia bisa menyelamatkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan yang terakhir, ulaika humul kafaratul fajarah. Ya, ulaika humul kafaratul fajarah. Ya, mereka adalah orang-orang kafir. Ya, ahlu hadhil halah ayil jami'una bainal kufri wal fujur. Bahwasanya mereka ya adalah orang-orang yang memang keadaannya seperti itu ketika di dunia. Ya, mereka dikumpulkan bersama bainal kufri wal fujur. Yang di dalam hatinya, dalam dirinya ya ada kekafiran, ada kemaksiatan, maka mereka dikumpulkan bersama orang-orang yang seperti itu. Allah kumpulkan dan Allah jelaskan tadi ya bentuknya ya begitu jelas antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Allah jelaskan sedikit lebih detail para jamaah semua. Jadi kelompok yang kedua ya Allah jelaskan memang keadaan mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau tadi orang yang beriman cukup dengan Allah katakan wujuhu yauma idzin musfirah dhahikatun mustabsyirah. Jadi sudah jelas. Ya, karena mereka udah tenang, udah enak, ya udah bahagia. Beda dengan orang-orang yang memang ya Allah katakan, Allah jelaskan mereka menghitam kemudian tadi bahwasanya mereka juga adalah ahlul kufur ya wal fujur. Mereka adalah orang-orang yang memang senantiasa bermaksiat dan berbuat kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan ya kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-kufru yang pernah saya jelaskan dia menutup yang namanya hidayah. Ya, menutup yang namanya keimanan. Kafara. Ya, jadi kafara itu menutup. Makanya kita doa wa yukaffiruhumus sayyi'at wa yukaffiruhumus sayyi'at. Bahwasanya Allah tutupin segala keburukan kita, kemaksiatan kita. Wa dha'if lahumul hasanat. Allah lipat gandakan segala amal kebaikan kita. Kemudian al-fajarah dari fujurun. Fajarah maksiat. Ya. Fajar, cahaya yang merobek, yang merusak kegelapan malam. Jadi fajirun atau fujurun atau fajara adalah mereka yang merusak ya perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah semua mudah-mudahan kita dibangkitkan ya termasuk dari orang-orang tadi yang wujuhu yauma idzin musfirah dhahikatun mustabsyirah. Amin ya rabbal alamin. Baik, karena waktu juga mungkin ada yang ditanyakan, didiskusikan, silahkan. Ya, oke. Saya ingin bertanya dan ingin kita berdiskusi sama-sama. Kalau kita lihat dari surah Abasa ini, di latar belakangi atau apapun judulnya adalah kisah ya Ibnu Maktum ya, seorang budak yang ingin menemui Rasulullah. Itu diceritakan dari ayat 1 sampai dengan ayat 10. Bagaimana kita harus memperhatikan sesama manusia. Dalam artian jangan suka merendahkan orang lain. Itu dari 1 sampai 10, dari 10 sampai dengan dari 11 sampai 23. Allah juga mengajak kepada kita atau memperhatikan kita bagaimana kita diciptakan dari lahirnya sampai dengan kehidupannya. Dari 23 sampai 36 Allah memelihara kita dengan pertama-tama diturunkannya hujan sehingga dengan hujan terjadilah tanam-tanaman yang indah dan lain-lain. Tujuannya apa? Agar kita berpikir. Berpikir di sini adalah nanti kan ada dua, ada yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Di dalam hari kebangkitan ini ada dua jenis manusia, yang taat dan yang kafir. Nah, dari penjelasan Abasa ini, apa sih hikmah daripada surah Abasa ini? Padahal dilatar belakangi dengan Ibnu Maktum. Bagaimana Ustaz?
Ya, jadi subhanallah. Lagi-lagi yang pernah kita bahas ya, ketika Allah ingatkan kepada kita ada dua bentuk manusia. Yang pertama adalah mereka yang senantiasa mengharapkan kebaikan, yang bersungguh-sungguh untuk mempelajari Islam, kemudian untuk mengamalkan yang namanya ajaran Islam ini. Kemudian ada sekelompok manusia yang hanya ingin mempelajari Islam, akan tetapi hanya untuk mempermainkan, hanya untuk mengolok-olok. Ya, karena kebanyakan orang-orang para pembesar kafir Quraisy itu mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat hanya Abu Sufyan beberapa orang, ya, dedengkot orang kafir Quraisy itu yang mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya sebagian besar dari pembesar kafir Quraisy itu tidak beriman kepada Rasul. Yang beriman adalah anak keturunannya. Jadi anak keturunannya banyak yang mereka yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis Rasulullah pernah mengatakan, khazalani syuyukh wa nasal syabab, bahwasanya para orang tua kafir Quraisy itu yang telah menghinakanku, yang telah menzalimi, menyusahkan aku. Akan tetapi wa nasrun syabab, para pemuda Quraisy ini mereka yang menolongku. Ya, mereka banyak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian memang Allah ingatkan bahwasanya peringatan yang paling benar itu adalah peringatan yang paling mulia adalah Al-Qur'an. Ya, kalla innaha tadhkirah faman dzakara ya fi suhufim mukarramah dan seterusnya. Nah, itu menjelaskan tentang yang namanya peringatan. Ya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diingati, kemudian Allah abadikan di dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian memang Allah ingatkan tadi. Jadi ketika ada kelompok orang yang seperti ini, ya Allah ingatkan lagi tentang bagaimana hinanya manusia. Ya, kehinaan manusia, kutilal insanu ma akfarah dan seterusnya, sehingga Allah ingatkan dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang di sini Allah lebih fokusnya kepada orang-orang yang mereka meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekelompok orang yang mereka ingin mempelajari Islam, tapi hakikatnya mereka ya ingin menjatuhkan Islam. Ya, kalau sekarang itu masih banyak Bapak Ibu semua ada namanya orientalis. Ya, orientalis itu dalam bahasa Arab disebut dengan al-mustasyrikun. Ya, al-mustasyrikun itu orientalis. Jadi banyak orang-orang barat, orang-orang Eropa, mereka belajar agama Islam. Ya, jadi tekunnya itu lebih tekun dari kita para jamaah semua. Ya, jadi belajarnya benar-benar belajar, tapi belajarnya untuk merusak Islam dari ajarannya, yang memberikan keraguan-keraguan. Ya, nanti dia rubah yang namanya hadis sahih menjadi hadis dhaif dan sebagainya. Kemudian dia ragukan ulama-ulamanya, dia bikin sejarah dan sebagainya. Nah, itu namanya al-mustasyrikun. Ya, ada orang-orang yang sengaja ingin menghancurkan Islam. Artinya mereka juga bermaksiat. Makanya Allah ingatkan secara umum globalnya orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Ya, tadi ya ketika manusia dihidupkan, kemudian manusia diberikan kenikmatan fasilitas sampai peringatan terakhir. Jadi kalau udah nggak bisa dibilangin, ya misalnya Allah katakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu sampai datang yang namanya al-yakin, sesuatu yang pasti. Nah, ini diingatkan dengan sesuatu yang pasti, yaitu adalah datang yang namanya as-sakhah. Jadi kalau orang masih maksiat, ya, masih lupa sama Allah, udah diingatin tetap maksiat dan sebagainya, maka peringatan yang paling akhir adalah kematian. Peringatan terakhir adalah yang namanya hari kiamat, hari kebangkitan dan seterusnya. Udah nggak ada peringatan yang paling dahsyat lagi selain itu. Kematian, kemudian hari kiamat dan hari kebangkitan. Kalau udah diingatin seperti itu masih ngeyel juga udah, ya. Dia udah saksikan, tadi tinggal milih, ya. Berarti dia milih tadi kelompok yang kedua, yang bagaimana Allah jelaskan keadaannya. Ya, mereka termasuk orang-orang yang kufur, yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita tutup masih kita dengan ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lafu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.